Oke, hari ini kita akan melanjutkan tutorial bab 6. Bab 6 ini kita pakai video aja ya, tentang gelombang bunyi, gelombang mekanik, sama gelombang elektromagnetik. Nah, ini materinya. Yang pertama kita bahas gelombang bunyi dulu ya. Ada intensitas. Intensitas. Kita belajar rumus dulu sini ya, video pertama. Nanti video selanjutnya kita bahas soal-soal tutorial. Intensitas itu P bagi A. P itu A nya itu 4PR kuadrat, rumus lingkarannya gitu. Intensitas berbanding terbalik dengan jari-jarinya nih, makin besar radiusnya maka intensitasnya makin kecil. Pakai logika aja masuk kayak ini ya. Terus juga intensitas sebanding dengan amplitudonya, amplitudo kuadrat. Makin besar amplitudo kuadratnya maka intensitasnya juga makin besar ya. Oke. Terus juga lagi asas Doppler. P sama dengan kecepatan udara plus minus pendengar sumber. Ini kecepatan frekuensi pendengar ya, ini frekuensi sumber. Ini kasusnya biasanya dipakai untuk yang ada pendengar sama ada sumber suaranya. Misalnya itu kasus kayak ambulans gitu. Kalau ini untuk gelombang elektromagnetik. Ini hubungan gelombang elektromagnetik dengan cahaya ya. Untuk kalau diketahuinya medan listrik kata dia, tentukan medan magnet, gampang ya langsung ya. Ini pointing vector. Nah, ini anggapannya intensitas dari suatu gelombang gitu. Terus juga ada lagi polarisasi. Nah, polarisasi itu I1 sama dengan setengah I0. Ini untuk pertama kali cos theta. Untuk kedua kalinya jadi I1 sama dengan apa ya rumusnya, aku lupa. Ini setengah D. I1 sama dengan cos kuadrat delta theta. Nah gitu. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya pakai rumus yang selanjutnya ini gitu. Sebenarnya untuk fisika B lebih banyak rumus sih, jadi ingat-ingat rumusnya aja. Langsung ke soal tutorial kita ya. Next, soal B nomor 1. Tentukan kata dia, berapakah cepat gelombang berjalan. Kecepatan itu dimana-mana rumusnya jarak bagi waktu ya. Nah, tapi kalau untuk gelombang diubah jadi panjang gelombang bagi periode. Nah gitu. Terus ia mengukur jarak antara dua puncak. Jarak antara dua puncak berarti gini ya. Nah, sini ke sini. Nah, jarak antara dua puncak. Nah, berarti ini satu lembah, satu gunung ya, berarti satu gelombang ya. Oh, berarti ini lambda. Lambda itu kan definisinya panjang satu gelombang, 7 meter. Terus kata dia, apalagi waktunya itu. Seorang nelayan memperhatikan bahwa puncak gelombang melewati haluan kapal yang berlabuh setiap 3 detik. Setiap 3 detik lewat puncak gelombang. Nah, gitu sama kapal. Berarti T-nya 3 ya. Nah, berarti 73 meter per second. Itu kecepatan lambat gelombangnya. Gampang ya, nomor 1. Nah, nomor 2 nih kita suruh yang pertama soalnya A, bandingkan intensitas di R15 km dan di R45 km. Ingat gak rumusnya tadi? I1 sama dengan R2 kuadrat, I2 sama dengan R1 kuadrat. Tinggal kita masukkan aja. 45 bagi 15 kuadrat 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi bandingan I1 I2 nya 9 banding 1. Terus kalau untuk perbandingan amplitudo kan I sebanding dengan A kuadrat, berarti I1 sama dengan A1 kuadrat, I2 sama dengan I2 A2 kuadrat. Nah, I1 banding I2 kan 9, maka A1 banding A2 sama dengan akar 9 ya, maka 3. Nah, nomor 3 aku lalu ya, soalnya aku udah lupa itu materi gelombang mekanik.
Itu nomor 3 itu materi gelombang berjalan, gelombang stasioner yang perut simpul, itu udah lupa pelajaran SMA. Sekarang kita belajar yang nomor itu 4, tentukan kecepatan gelombang kata dia. V sama dengan X bagi T. Kurva pertama itu kan X ya, berarti itu 0,08 kata dia. Nah, kurva kedua tuh T 0,4 second. Nah, maka dia akan 4 second. Jadinya bagi 0,2 meter per second. Fisika B gampang ya. Oke. Nah, soal nomor 5 selanjutnya. Soal nomor 5 ini kasus efek Doppler pelayangan. Harus frekuensi pelayangan itu sama kayak efek Doppler ya. Ya gitu. Ada angkut. Ya berada dah. Oke. Dia tanyakan ada 3 posisi ya. Ada speaker di sini bergerak dengan 12 meter per second. Terus orangnya ada di C, di B, sama di A. Nah, 2 pengeras suara berada di ujung yang berlawanan dari sebuah kereta angkut saat bergerak melewati pengamat stasioner dengan laju 12 meter per second. Seperti yang ditunjukkan, jika kedua pengeras suara memiliki frekuensi suara identik sebesar 384 Hz, berapakah frekuensi pelayangan yang didengar oleh pengamat ketika ia A. Posisi A, B ketika ia berada di posisi B, dan C ketika melewati C. Oke, tadi sama-sama mengeluarkan suara. Nah, menangkap suara sebesar 384 Hz. 384 Hz identik ya. Nah, maka frekuensi total yang dihasilkan adalah frekuensi total 1 per F atau F total ya. Nggak aku search dulu ya, masih aku lupa. Manakah rumusnya? Oke, aku langsung ke rumus aja, nanti kalian cari rumus frekuensi totalnya apa. Oke, kita cepet di sini. Rumusnya itu pakai efek Doppler tadi. F pendengar sama dengan V udara plus minus P. Nah, rumusnya ini gitu, efek Doppler ini. Tentuin plus minusnya gimana? Plus menjauh, minus mendekat. Bukan mendekat menjauh, mendekat menjauh gitu. Plus mendekat pendengarnya, minus menjauh pendengarnya, minus mendekat. Pokoknya kalau yang di bagian atas ini dia mendekat, kalau di bagian bawah dia menjauh ya. Nah, terus coba lihat ini. Coba hilanglah satu-satu saat di A. Nih, apa tuh namanya? Si A-nya kan, si pendengarnya kan diam ya. Berarti sini 0 nanti ya, semuanya 0. Nah, jadi kan ini abaikan aja ini tandanya karena diam semuanya nih, A, B, C-nya diam. Si VS-nya coba lihat, dia mendekati A kan? Berarti tandanya minus. Untuk yang di C, dia menjauhi si C kan ke sana. Ini C di sini, dia sana. Maka tandanya plus. Untuk yang B gimana kak? Untuk yang B baca soalnya dia menjauhi si B juga. Nah, menjauhi si B, si yang ini menjauhi si B, tapi yang si ini mendekati si B. Nah, gitu. Maka gimana kalau kita nggak pakai frekuensi total? Bisa juga ya, bisa. Jadi dianggap 2 sumber aja gitu. Jadi ini sumber 1, ini sumber 2. Nah, kita lewatin aja, nanti aku kerjain dulu ini soalnya. Bisa.
Kita soal selanjutnya aja, nomor 7. Nomor 6 kita di bagian akhirnya. Nomor 6 dulu, nomor 6. Jika medan listrik dalam gelombang EM amplitudenya 0,72 kali 10 pangkat min 4, EM ya, amplitudenya maksimum, berarti berapakah amplitudo medan magnet? Ingatkan hubungannya, EM sama dengan BM dikali C. EM nya 0,72 kali 10 pangkat min 4, BM nya dicari, C nya 3 kali 10 pangkat 8. Tinggal dibagi aja ya. Next. Oke, untuk nomor 7. Berapakah amplitudo medan magnet, komponen ke medan magnet? Di soal kita cuma dikasih EZ sama dengan, artinya medan listrik di arah sumbu Z 2 Vm cos nah, yang di depan sini ini namanya EM, maksimum dari medan listriknya. Yang pertama A, medan magnetnya berapa kata dia maksimumnya. Ingat ya hubungannya ya, EM sama dengan BM kali C. EM nya 2, BM nya kita cari, C 3 kali 10 pangkat 8. Dapat langsung ya. Kayak yang B lagi, tentang arah. Paralel dengan sumbu manakah arah medan magnet berosilasi? Nah, untuk menentukan arah, kita pakai aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan, ini tangan kanan ya ini. Tangan kanan, jari tunjuk ini mengarah ke medan listrik. Telapak tangan ke medan magnet. Jempol ini mengarah ke pergerakan itunya, pergerakan gelombangnya. Aku ulangi, jempol pergerakan gelombang, tunjuk ke medan listrik, telapak tangan ke medan magnet. Terus yang pertama, yang B, paralel dengan sumbu manakah arah medan magnet berosilasi? Itu kan E-nya ke sumbu Z ke depan berarti kan ya. Terus apa lagi kata dia itu? Gelombang elektromagnetik berarah ke sumbu X positif. Sumbu X positif berarti ke sana ya. Nah, berarti ke arah atas ya. Sumbu Y positif berarti. Nanti cobain aja. Soalnya ini agak di kamera jadi agak bingung. Sumbu Y. Sumbu Y. Ketika komponen medan listrik berada di lurus sumbu Z plus A, jadi nantinya paralel sumbu aja. Nah, ya benar ya, kan kita EZ taunya ya, sumbu Z aja. Bisa sumbu Z positif atau sumbu Z negatif. Aku ulangin B tadi ya, kata dia kan paralel dengan sumbu manakah arah medan magnet berosilasi. Kan kita cuma tahu EZ nih. Nah, Z-nya itu kita nggak tahu Z ke dalam kah atau keluar kah, positif kah atau negatif kah. Nah, makanya dia tanyakannya sumbunya aja gitu. Nanti coba sendiri, aku ulangi. Lunjuk ini medan listrik, telapak tangannya medan magnet, yang jempol ini arahnya, arah pergerakannya. Yang C, ketika komponen medan listrik berada ke arah di arah sumbu Z positif, terus arahnya ke X, sumbu Y positif. Ini arahnya, jawabannya ini sumbu Y positif ya. Ini kalian kerjain sendiri nanti pakai aturan tangan kanan. Nah, gitu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke polarisasi ya. Materi polarisasi ini materi yang sangat gampang karena rumusnya cuma 2 gitu. Tapi orang kadang bingung menentukan sudutnya gitu. Nah, pertama kan cahaya masuk. I0 berarti sini ya. Dengan intensitas berapa kata dia itu? 48. Nah, masuk ke I1 kan ya, sudutnya nggak ngaruh di sini. Ini polarisator, ini analisator ya. I1 rumusnya apa? Setengah I0 setengah kali 48.
24 ya. Nah gitu, berarti I1 sama dengan 24 W per meter kuadrat. Sekarang kemasuk analisator, muncullah I2. I2 rumusnya apa? I1 cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta-nya ini pakai apa? Perbedaan sudut antara ini dan ini. Nah, kita lihat coba. Yang akan bedanya 30 kurang 30 berapa? 0 kan ya? I2, I1, cos 0 berapa? I1 kan ya? Nah, maka I2 sama dengan I1 dengan 24. Nah, gitu ya. Jadi sudut di sini perbedaan ini dan ini gitu. Nggak boleh negatif, perbedaannya positif aja gitu. Lanjut lagi yang B. Kalau dia B gimana? Kalau dia B, analisator I0, I1, I2, 48, otomatis ini 24 ya. Sininya berapa kita bandingkan? I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. I1 nya 24, cos kuadrat theta nya perbedaannya berapa itu? 30 derajat ya. Maka cos kuadrat theta kuadrat 30. Nah, 60 kurang 30 kan ya, setengah kuadrat seperempat 6. Nah, artinya apa? Lihat nggak? Kalau sudutnya semakin besar, nih kalau sudutnya ini kan 30 jadi 60. Berarti kalau sudutnya kebuka semakin besar, artinya dia akan makin kecil angkanya gitu. Nah, jadi kalau sudutnya kebuka semakin kecil, misalnya sini 10, sini jadi 5 derajat, sudutnya makin kecil kan, berarti intensitasnya makin apa? Makin besar. Itu hubungannya. Yang C lagi. Oke, sekarang untuk bagian C ada yang I0, I1 sama dengan I2. I0 nya kan 48, I1 nya otomatis setengahnya 24 ya. Nah, I2 sama dengan berapa? I1 cos kuadrat theta. Asalnya sini 60 derajat, sini jadi 30 derajat. Nah, harusnya gimana? Harusnya intensitasnya lebih besar atau lebih kecil? Harusnya jadi lebih besar ya. Berarti belum. Nah, aku ralat ya pernyataan sebelumnya tadi, kalau joko sudutnya makin besar ini makin kecil. Ternyata itu harus selalu makin kecil dia. Kenapa? Karena dia akan selalu dikali itu kan ya, cos kuadrat theta, yang artinya dia akan selalu makin kecil gitu. Cos itu kan maksimum 1, 0, apalagi di antara keduanya kan otomatis 0, kan otomatis harus lebih kecil kan ya ini daripada ininya. Oke, jadi ingat selalu lebih kecil, nggak ada lebih besar. Oke, langsung aja ya. I2 sama dengan I1 nya 24 cos tetanya 30 kurang 60 dikuadratkan. Sebenarnya ini selisihnya aja sih 30 derajat, langsung aja 30 ya. Cos 30 24 cos 30 tuh kan akar 3 per 2 ya. 24 kali akar 3 berarti 3 per 4 6 18. Nah, 18 gitu. Oh, untuk yang B tadi salah jawaban aku ya. Yang B tadi dia sisinya 30 juga ya. Aku salah masukin angka tadi. Berarti yang B itu juga 18 juga dia. Gitu. Satu nah.
jas tuh. Ini maksud kayaknya nomor 9 kayaknya salah soal ya. Artinya ditunjukkan bahwa amplitudo medan listrik gelombang tersebut dinyatakan dengan, tapi dia energi menyatakannya itu tuh. Sudah nggak apa-apa, kita masuk ke mulai rumus intensitas ya. Rumus intensitas itu kan I sama dengan P per A. Nah, diketahuinya itu baca soalnya, sumber titik memancarkan energi cahaya seragam ke segala arah dan dengan daya rata-rata. Daya rata-rata itu P ini ada atasnya apa namanya ini nggak tahu juga, sama dengan setengah V0. Nah gitu lah, ini P0 ya. P0 sama dengan dari 2P. Nah, masukin ya. Arahnya kan lingkaran. Terus ini lagi intensitas itu sama dengan pointing vector. Jadi intensitas itu sama dengan pointing vector. Intensitas rata-rata sama dengan pointing vector, S lambangnya. Nah, syaratnya dia gelombang elektromagnetik, karena di sini cahaya kan gelombang elektromagnetik, maka berlaku hukum ini, berarti S. Nah, S itu kan rumusnya apa? Medan listrik kali medan magnet dibagi nu. Nah gitu. Terus B itu apa? B itu kan hubungannya E sama dengan B kali C, maka B sama dengan E per C. Maka E kali E sama dengan E kuadrat minus C. Nah, tinggal kali-kali silang dapat ya. Sama dah fungsinya kayak yang di atas itu. Apa hubungannya sama amplitudo ya? Oh iya benar. Kalau mau dilanjutkan sih bisa aja dah. Tapi nggak sesuai soalnya. Kalau dia minta hubungannya sama amplitudo, ingat nggak kalau di itu E sama dengan setengah KA square. K itu kan bilangan gelombang. K itu bilangan gelombang 2pi per lambda A square. Habis lambda ada hubungannya sama C, C per F kali F berarti ya A square. E sama dengan pi F A square per C. Nah, hubungin ke sini nanti dapat hubungannya antara intensitas. Tapi ini sih hubungannya. Nah, kita lanjut. Oke, nomor 10 yang terakhir ya. Ada 4 polarisator. Ada sinar datang dengan intensitas 0 sama dengan 27. Nah, 27. Nah, soal yang pertama, ketika di A, ini A B C D atau polarisator A B C D, ketika A ditiadakan kata dia. Kita langsung ke sini. Berarti I di sini sama dengan setengahnya. Setengah kali 27 berapa sih? 13,5. Nah, di sini pakai sudutnya lagi ya. I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta gitu. Beda sudutnya berapa? Horizontal itu berapa ya? 180 60 ya, cos 60. Bedanya 60 ya. Bedanya hitungnya gimana? Awalnya kan gimana hitungnya 30 derajat. Terus 30, yang kedua horizontal kan jadi di segini kan. Berarti 60 derajat. Gitu. I2 sama I1. Nah, I3 nya gimana? I3 sama dengan I2. Udah kelihatan. I3 nya sama dengan I2. Nanti hitung sendiri ya.
bedanya dari 30 derajat bedanya ya. Lihatnya gimana Kak? Lihatnya kenaikannya, coba lihat tuh. Asalnya kan segini, terus naik jadi segini. Nah 30 kan bedanya. Nah gitu ya. Nah gitu. Untuk selanjutnya untuk BCD itu sama pengerjaannya kayak gitu juga. Kalian hilangkan satu-satu aja coba kita. Oke, udah kelihatan sininya.